Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore ya. Selamat sore, saya selalu ingatnya pagi terus ya, karena kerja banyak gitu ya. Eh, Senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik sekalian. Mungkin saya ketemu dengan adik-adik untuk yang berbeda, itu di tahun yang lalu ya. Nah, Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi untuk UGM Planner yang mungkin ini batch berapa? 5? Oh, keempat ya? Oh ya, baik, keempat ya. eh, saya ingin sampaikan ini kita kalau di jadwal kita sampai jam 17.30. Jadi saya akan ada beberapa sesi. Tentunya kita bisa istilahnya ini sharing ya, bukan memberitahukan atau lecturer ya. Jadi kita sharing mengenai yang diamanahkan kepada saya adalah entrepreneurship di agriculture sektor. Jadi ini mungkin yang perlu kita akan sampaikan. Tetapi mungkin juga saya akan sampaikan sedikit mengenai diri saya supaya mungkin adik-adik semua bisa dapat kayak insight gitu bahwa saya bukan seorang entrepreneur. Jadi saya tidak berasal dari entrepreneur, tetapi kemudian saya berusaha untuk membuat usaha sendiri based on agriculture. Tetapi kalau agriculture itu memang saya sangat TP gitu ya. Jadi kebetulan saya dari TP dan uh, saya sangat TP dalam arti semua karir saya itu pernah lepas dari TP, khususnya di teknologi hasil pertanian. Jadi saya fokus ke sana. Jadi mungkin kita nanti akan sharing sebetulnya kemudian opportunity yang ada di dunia atau di sektor agriculture yang saya kira mungkin ini sangat menarik buat kita semua. Eh, saya bisa langsung sini ya? Kayaknya nggak bisa ya. Oh, baik. Jadi mungkin kita mulai dari sedikit mengenai perjalanan karir. Jadi saya lulus dari teknologi pertanian cukup lama, mungkin adik-adik belum belum lahir ya. Jadi eh, cukup lama dan iya, saya mulai karir sebagai karyawan. Jadi eh, diam-diam saya juga budak korporat gitu ya. Jadi begitu masuk karena THP ini, kenapa? Karena di industri atau di UGM ini kita itu fokusnya itu pada industri. Jadi kalau kita kuliah itu bayar kita itu ke industri, tidak menjadi yang lain gitu. Jadi memang kemudian pada waktu kita lulus kemudian masuknya ke industri. Nah, kebetulan saya diterima di pabrik yang tidak terlalu jauh dan memang sesuai dengan bidang saya yaitu di teknologi pangan. Jadi saya masuk ke sana dan dimulailah karir ya. Yang pertama di Sarhusada, dekat perusahaan tadinya perusahaan BUMN, kemudian berubah menjadi perusahaan nasional, kemudian berubah menjadi perusahaan multinasional. Jadi melihat perbedaannya sejak dari BUMN di Kimia Farma menjadi perusahaan yang MNC gitu ya. Jadi saya cukup lama di Sarusada dan karena ini yang kemudian menjadi menurut pendapat saya menjadi sesuatu yang apakah itu opportunity atau suatu apa ya um, kebetulan atau sesuatu kalau saya lihat itu wah, ini manfaat karena saya diterima di perusahaan yang besar tapi di Jogja dan itu membuat kita jadi convert. Ini kesalahan saya lakukan. Saya terlalu lama di Sarusada. 17 tahun ya sejak saya di quality, kemudian terakhir saya handle di pabrik di Klaten ya, yang di Klaten. Jadi ini yang kemudian cukup lama karena memang kerja di Sarusada itu enak ya, tidak pernah rugi karena kita captive market. Orang yang selama bayi itu masih lahir kita masih akan bisa hidup gitu ya. Kita mendapatkan banyak manfaat karena misalnya sekolah anak itu ditanggung, kemudian semua semua
misalnya rumah, kemudian mobil, bensin, telepon, semuanya ditanggung oleh mereka. Jadi mungkin ini pengalaman, sedikit pengalaman di di MNC ya, di luar. Nah setelah itu karena masalah keluarga saya harus balik ke Indonesia, sehingga saya daftar balik di Danone Dairy. Di Danone Dairy ini saya ditempatkan karena kebetulan bos saya itu ditempatkan di Indonesia, saya diajak gitu ya. Jadi bos saya orang Australia, dia waktu itu yang ngetes saya pertama kali waktu di Sarusada, kemudian saya ikut ke Malaysia, kemudian dia dipindah ke Indonesia, saya ikut ke Indonesia. Ya, mungkin kalau sekarang CEO-nya Danone itu Joris, ya, itu teman saya pada waktu di Malaysia. Beliau waktu itu adalah sales director, saya di operation. Kalau Connie Ang sebelumnya, CEO-nya Connie Ang itu dulu bos saya di Malaysia ya. Jadi ini di Danone saya hanya 1 tahun. Ya, jadi di Danone Dairy ini terakhir saya di Danone cukup lama, jadi sekitar 25 tahun. Berikutnya saya masuk ke Indofood. Jadi masih sama, masih ngerjain susu. Jadi di situ kita handle 6 pabrik ya. Banyak karena ada pabrik susu cair, kemudian susu kental manis, powder, es krim, bentuknya botol dan sebagainya. Menarik dan cukup kompleks. Kita handle di semua operation. Jadi saya tetap akan di operation, saya tidak mau ke tempat lain gitu ya. Jadi marketing, sales itu saya fokus ke sana. Nah di Indofood saya tidak terlalu lama karena saya mau waktu itu sebetulnya hidup saya itu apa gitu ya. Dulu memang saya merencanakan kalau kuliah itu rencananya masuk kemudian jadi manajer kan gitu kan. Dulu cita-cita saya itu umur 40 tahun jadi direktur gitu ya. Lalu umur 50 tahun saya keluar. Dan pada waktu ini di Indofood saya sudah umur kira-kira 47 tahun. Dan saya kemudian 748 gitu ya. Kemudian saya ingin apa yang harus saya lakukan dari sana gitu. Karena kemudian saya akan pro bahwa kalau kerja di cari duit kan gitu kan, itu oke. Tapi apakah hidup itu akan cari duit terus gitu ya. Jadi saya kemudian berusaha untuk mencari apa yang jadi passion saya dari dulu itu bunga. Jadi saya suka bunga gitu. Jadi saya memang hobi ya di dan sebagainya. Lalu pada waktu itu 2015 saya mulai lihat-lihat apakah kemungkinan ada yang saya lakukan di sana. Nah dari Indofood saya di approach oleh headhunter. Mungkin kalau adik-adik ini masih student semua kan atau sudah graduate? Student semua ya. Jadi mungkin kalau di level saya waktu itu kita tidak daftar tapi kita dari headhunter ya. Jadi pada waktu Anda masuk nanti di bursa kerja gitu kan, pertamanya kan pakai LinkedIn gitu ya. Nah setelah itu kita harus punya network dengan para headhunter. Headhunter itu pada eksekutif recruiter. Jadi dia akan melihat profil saya ada di mana. Makanya penting pada waktu mungkin adik-adik semua bekerja, ingin keluar dari perusahaan itu, pastikan bahwa Anda nggak punya masalah. Karena mereka akan link gitu ya, orang-orang HRD akan saling kenal meskipun kompetitor. Sehingga kalau kita sudah dicap jelek di satu perusahaan itu akan susah kalau itu key ya, kerjaannya. Saya juga punya teman yang dia itu punya masalah di suatu perusahaan gitu ya, di perusahaan itu kan. Kemudian dia pindah ke perusahaan multinasional B. Nah gitu kan. Tapi pindahnya itu enggak smooth gitu ya. Lalu kemudian perusahaan A itu mau B gitu. Ya dia langsung keluar ya. Karena ya ya itu kadang-kadang yang perlu kita lihat ya belum tentu gitu ya. Kita tidak tahu sebetulnya balik perusahaan-perusahaan yang ada itu seperti apa. Makanya kita harus membuat network yang baik, membangun network yang baik dengan para recruiter gitu ya. Dari sana saya kemudian sebetulnya ingin mencari perusahaan yang hubungannya dengan agriculture. Mungkin perusahaan benih atau apa kan gitu. Nah saya
kurang mengenal, saya di-approach oleh perusahaan yang namanya Cargill. Nah, Cargill ini perusahaannya, ada yang kenal Cargill? Mungkin kenal ya, tapi kalau Cargill mungkin nggak terlalu kenal ya. Jadi Cargill ini perusahaan yang cukup besar sebetulnya, karena Cargill ini kalau dengan Danone itu termasuk besar kan perusahaannya ya. Cargill ini 10 kalinya ya. Jadi ini besar sekali. Saya baru tahu ada bahwa perusahaan pertanian itu cukup besar. Saya kemudian belajar di sana, dan ini adalah dari keilmuan. Selama ini saya belajar fat and protein ya di susu, tapi di Cargill saya belajar karbohidrat. Jadi ini yang kemudian kita lihat dari dari sisi food teknologinya. Di Cargill saya belajar untuk jenis yang berbeda, dan ternyata di situ membuka sebetulnya wawasan ternyata pertanian itu sangat penting gitu. Jadi ini yang kemudian membuka sebetulnya cukup membuka saya, karena ternyata pertanian itu jauh besar dibandingkan perusahaan yang lain gitu. Jadi Cargill ini perusahaan Amerika. Di sini di Indonesia itu ada mungkin 15 atau 20 perusahaan yang ada di Indonesia, dan orang tidak tahu bahwa itu punyanya Cargill. Itu yang sebetulnya yang menarik ya, ada perusahaan sawit, perusahaan coklat, perusahaan ternak, perusahaan pakan ikan, perusahaan kelapa, dan seterusnya. Itu banyak yang itu sebetulnya di bawah Cargill. Ini juga pengalaman kita, saya bekerja di perusahaan US, tidak di Europe ya. Dan itu tipikalnya sangat beda. Kalau kita di Europe, Nestle, kemudian Unilever, itu tipikalnya berbeda dengan kalau kita di perusahaan US. Jadi mungkin ini yang perlu kita lihat, ini pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman di sana. Nah, karena Cargill ini perusahaan pertanian, maka pabriknya itu meskipun di banyak negara itu semuanya di desa. Ya. Jadi di situ kemudian membuka bahwa kalau kita misalnya ke Italia, ke Cina, itu ya Cinanya tidak di Shanghai gitu ya. Cinanya di salah satu kota yang namanya Songyuan, itu kira-kira mungkin 3 jam flight dari Beijing. Gitu. Beijing aja sudah jauh, dia masih 3 jam lagi ke utara ya. Di sana mungkin kita juga melihat bahwa bagaimana pertanian di daerah yang remote di China. Dan ternyata memang pertanian itu, kita itu harusnya bersyukur gitu, karena ini yang kemudian membuat saya jadi keluar dari Cargill, karena saya diberitahu atau didiskusilah dengan teman saya yang dari China. Saya kan pertama tanyakan sama dia secara lebih istilahnya dari hati ke hati gitu. Saya tanya, kamu kan dari Cina gitu, apakah kamu itu puas ya punya pemerintah ngatur gitu ya, selalu ngatur kan gitu kan? Apakah kamu nggak merasa tertekan kan gitu kan, kebebasannya kan gitu. Lalu dia kemudian sampaikan, kalau kita itu diatur dengan cara adil ya nggak apa-apa, baik-baik saja. Kalau diaturnya memang caranya adil gitu ya. Jadi ini yang kemudian ya mungkin ya betul juga ya, kalau mereka diatur secara adil ya mungkin orang akan jadi lebih enak. Lalu dia balik tanya sama saya, kenapa petani di Indonesia itu miskin? Dia bilang gitu. Lalu lalu kemudian lagi, kamu tahu toh Irista gitu kan, bahwa kita punya Cargill yang ada di India. Di India itu infrastrukturnya bahwa di sana nggak ada air, susah lah kan gitu kan. Di Cina juga tahu kan, mereka hanya beroperasi selama 6 bulan karena 6 bulannya musim. Di Indonesia kamu punya air, kamu punya matahari, tanahmu subur. Kenapa kok petaninya kok seperti itu? Nah ini yang mungkin saya, wah kok iya ya, kenapa kan itu kan? Dan itu kemudian berlanjut lagi, suatu saat kita mengolahnya kan bahan bakunya kan sangat sepele ya, bukan sangat sepele ya, bahan baku kami adalah jagung dan singkong ya. Jadi tetapi ironisnya saya harus import singkong itu dari Vietnam.
Kita kalau import satu kapal gitu kan, karena kita punya kapasitas itu 1.000 ton sehari, kapasitas pabriknya. Jadi sedih juga kan itu kan. Kenapa negara kita yang pertaniannya itu kuat gitu, kenapa kok tidak bisa hanya supply singkong? Kenapa saya harus import gitu ya? Jadi ini yang kemudian lihat sebetulnya ada masalah apa kan yang ini membuka sebetulnya apa yang kita lihat. Kemudian yang kedua, di Kargil ini saya juga belajar bahwa teknologi kayak di karbohidrat itu ternyata jauh lebih sofistik, bukan ya, jauh lebih canggih kan itu dibandingkan dengan pabrik susu. Lihatnya pabrik susu itu pasti bersih dan sebagainya kan gitu kan. Tetapi di Kargil itu seperti perusahaan tambang ya. Karena kita mempunyai alat untuk membuat hidrogen, di mana kita harus memanaskan LPG di atas derajat, kemudian kita menghasilkan gas H2. Plant manager waktu itu kita ada 4 pabrik maaf, ada 2 di Lampung, di Jakarta dan 1 di Surabaya. Itu operation plant manajernya aja kita ngambilnya dari perusahaan seperti Aramco gitu ya. Jadi plant manager saya itu dari Aramco, jadi perusahaan minyak Arab. Jadi ternyata pabrik seperti itu bisa ya membayar safety manager saya itu waktu itu adalah orang BP gitu, orang BP, British Petroleum. Jadi dia memang safety-nya sangat tinggi. Jadi ini juga membuka jadi memang ternyata pengolahan yang sepertinya sepele itu kemudian ternyata membutuhkan teknologi yang tinggi. Jadi ini yang kita lihat setiap hari adik-adik semua itu mengkonsumsi yang saya buat. Ada yang tahu? Setiap hari Anda memakai itu, yaitu pasta. Ya, saya memproduksi sorbitol yang itu asalnya dari singkong atau itu kita bikin jadi hidrogenasi gulanya tadi. Jadi dari singkong kita kemudian dipecah ya, tepungnya itu menjadi gula. Dan gula kemudian kita membuat supaya itu menjadi lebih kental dengan cara kita masukkan hidrogen ke situ, kemudian ini menjadi yang kita lihat sekarang ya di pagi. Jadi itu yang kita yang pengalaman yang kemudian menarik untuk kita lihat, dan kemudian saya lihat apa yang bisa kita lakukan ya di pertanian kita, karena ternyata Kargil ini gitu loh. Tapi kenapa kok petani kita nggak make money gitu? Nah, Kargil itu pada waktu saya bekerja di tahun 2017 itu omsetnya mungkin jauh ya, dengan omsetnya itu sudah 1.500 triliun, separuh dari APBD kita waktu itu. Artinya ini besar sekali pabrik itu. Dan saya belajar lagi bahwa Kargil ini adalah perusahaan keluarga sampai sekarang. Ya, tidak mempunyai misalnya saham di mana pasar saham, enggak. Semuanya dimiliki oleh keluarga. Jadi betapa keluarga itu ya sudah keturunan yang ke-7 itu bisa membuat suatu belief gitu ya pada orang untuk ikut ya di perusahaan. Saya kira mungkin ini luar biasa kalau saya lihat, dan itu kalau saya lihat dia dibangun oleh seorang desa gitu ya. Jadi basicnya itu meskipun dia orang Amerika, tapi cara berpikirnya kalau saya lihat desa gitu ya. Jadi memang dia berpikirnya yang desa gitu ya. Jadi meskipun dia orang Amerika, tapi Amerika desa. Itu memang mempunyai insight yang berbeda. Dan ini juga membuka bahwa kita perusahaan-perusahaan seperti itu juga banyak dan itu juga make money gitu. Nah sekarang kemudian dari sana setelah umur 50 tahun saya kemudian memutuskan untuk berhenti. Jadi waktu itu saya masih di tengah-tengah project, sehingga saya dulu 6 bulan, sehingga saya mundur 6 bulan, saya keluar dari Kargil umur 50 tahun 6 bulan. Sampai ditanya sama bos saya, kok kamu keluar, kurang gajinya atau gimana gitu ya.
Saya bilang enggak kan itu kan, this is not matter of money. Saya mempunyai planning hidup saya sendiri. Jadi saya kemudian memutuskan untuk itu. Sampai bos saya ada dua, yaitu bos struktural yaitu orang India dan bos operasional itu orang Belanda. Dia bilang, saya bilang saya mau membuka kebun gitu kan. Nah bos saya India itu sampai mengejek, kebunmu kecil gitu ya, kamu pasti nggak make money gitu. Enakan di sini saya bilang gitu. Tapi saya bilang this is not matter of money. Jadi saya ingin membuktikan apa bisa atau enggak kan gitu. Nah dari sana kemudian saya melanjutkan, saya membuka Estacad. Jadi disitulah kemudian hidup saya berubah sama sekali. Ya. Jadi karena saya mulainya dari awal, jadi tadinya mungkin tinggalnya di mana, menjadi di mana kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang kita rubah sama sekali, mulai dari awal lagi. Dan ini yang mungkin kita akan lihat bahwa jadi budak korporat atau industri, kemudian apabila masuk ke entrepreneur itu tidak bisa kemudian meloncat, enggak. Kita harus mulai dari awal lagi karena skill setnya berbeda. Pengalaman saya begitu. Skill setnya berbeda. Jadi saya tidak bisa kemudian langsung jadi gede, itu enggak bisa. Jadi saya harus mulai dari awal dulu. Apa? Karena yang jadi problem pada waktu kita membuka entrepreneur itu bukan diri saya, tetapi tim. Jadi membangun tim ini yang berat begitu ya, sehingga ini yang kita mulai juga bagaimana kita membuat usaha ini bisa berjalan dengan baik. Jadi dari sana saya kemudian karena saya di Jogja, saya balik ke Jogja, kelihatan anggur gitu ya, lalu beberapa teman menawari ngajar aja mas gitu. Jadi saya diminta untuk ngajar di beberapa universitas, tapi kemudian saya diminta untuk ngajarnya tetap ya, jangan kemana-mana gitu ya. Jadi saya kemudian menjadi staf di karena dia mungkin base pertanian. Jadi kenapa saya milih di situ karena mungkin universitasnya nggak terlalu kecil, saya sedang kerjakan yang lain gitu kan. Kalau di UGM nanti saya harus bekerja dari pagi sampai malam kan gitu kan. Jadi kalau di sana kan saya hanya ngajar pada waktu ngajar aja, yang lainnya saya bisa. Jadi saya sekarang ngajar di Instiper, statusnya dosen gitu ya. Dan karena saya ngajar maka punya skill set, saya ngambil S3 sekarang ya. Jadi masih belum lulus ya. Jadi saya termasuk mahasiswa lama. Jadi itu sedikit perjalanan di mana saya mulai Estagarden itu di 2019. Tujuannya apa? Saya ingin membuktikan apakah saya hidup kalau create value. Karena kalau saya bekerja di industri itu deliver value. Orang minta apa saya kasih. Tetapi kalau create value saya bisa. Nah ini yang mungkin kita perlu lihat ya. Kenapa kok tidak istilahnya disambi gitu. Saya is not professional. Kan gitu. Karena apa? Kalau saya kemudian nyambi itu pasti saya akan memilih salah satu kan gitu kan. Saya takut dipecat kan gitu kan. Jadi sehingga mungkin yang di kebunnya pasti akan kalah kan gitu. Sehingga saya memutuskan untuk keluar, kalau ada apa-apa ya saya nggak punya uang, saya harus bisa survive gitu dengan situ. Jadi ini yang kemudian mendorong saya bagaimana saya hidup kan itu untuk kelangsungan dari kehidupan saya. Jadi itu sedikit mengenai karir. Memang fokus semua yang saya lakukan semuanya operation, maksudnya di teknologi pertanian atau teknologi pangan. Jadi masih berhubungan dengan TP lah kan gitu. Memang saya fokus gitu, dan saya memang sangat TP minded gitu ya, karena istri saya juga orang TP, anak saya juga orang TP ya. Jadi memang kemudian ya itu menjadi menjadi DNA atau apa kan itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada feedback.
sebelum saya mulai. Ya, jadi mungkin sudah tahu kira-kira background-nya saya, supaya nanti kita tahu, wah ini Pak Erusta udah lama. Enggak, saya barusan gitu ya. Jadi enggak punya background, dan saya adalah basicnya pemikiran budak corporate gitu ya, pemikiran industri gitu ya. Jadi dalam saya mengatur entrepreneur saya juga dipengaruhi oleh pemikiran dari industri. Baik, nah sekarang saya akan mulai mengapa kemudian kita memilih culture gitu ya. Jadi tadi sudah saya ceritakan bahwa memang agriculture itu sangat penting. Karena apa? Jadi yang kita lihat adalah sekarang itu kan orang bekerja itu akan cari uang gitu ya. Nah sekarang yang dicari itu uang kan gitu kan. Bagaimana kita mendapatkan itu, tetapi dengan banyak cara kan itu kan. Kalau saya lihat ada orang yang berdagang, misalnya punya toko kemudian berdagang, menghasilkan uang. Tapi ada juga yang berbisnis. Saya membedakan berdagang dengan berbisnis. Jadi kalau berbisnis itu saya akan meng-create value, membuat supaya apa yang saya bikin itu kemudian diterima oleh customer. Saya akan membuat suatu cara dan sedemikian rupa sehingga bisnis itu berjalan dan bisnis itu bisa jadi besar. Tapi kalau saya berdagang, saya akan buka toko, saya akan tungguin toko itu, gitu kan, dengan harapan nanti ada orang yang membeli dan saya punya sisa untuk margin yang bisa saya pakai. Nah, konsep yang kita lihat adalah di sini yang saya maksudkan adalah konsep bisnis ya, dan konsep berdagang. Jadi ini pendekatannya cukup berbeda. Karena memang cara berpikirnya itu kalau kita itu berdagang itu bagaimana saya mendapatkan margin. Tapi kalau saya berbisnis, bagaimana bisnis saya itu bisa continuously growing. Jadi bisa jalan terus gitu kan. Nah, kemudian saya bisa mempunyai orang yang bisa mengelola, itu bisa jalan terus tanpa saya harus ikut ke dalam sistem itu. Jadi ini yang mungkin kita akan lihat. Nah, kenapa kemudian bisnis itu di agriculture itu penting ya? Kalau saya lihat yang pertama demand-nya ada. Jadi sebenarnya demand itu ada. Nah, sekali problem adalah kenapa petaninya itu sudah ada demand, sudah ada permintaan, tetapi mereka tidak make money gitu ya. Ya, ini ada masalah di bahwa petani itu disconnect dengan customer. Jadi ini yang jadi masalah. Di mana-mana petani itu tidak paham dengan customernya. Yang paham itu adalah tengkulaknya. Sehingga petani itu pasti akan, saya nggak tahu harganya bawang merah itu sebenarnya berapa, nggak tahu. Dia tidak tahu juga sebenarnya keinginan dari customer itu apa. Nah dari sana kita juga akan lihat dari sisi yang kedua di agriculture kenapa penting, yaitu karena ada opportunity diversifikasi. Artinya banyak sekali yang bisa kita jual dari agriculture tadi. Jadi yang pertama bisa jual bibitnya atau benihnya. Kita bisa jual dari sana. Kemudian kita juga bisa jual dari cara proses, misalnya dengan kita membuat vertical farming, hidroponik. Jadi itu menjadi suatu hal inovatif. Jadi misalnya kalau kita punya melon gitu ya, melon itu apakah menguntungkan secara produksi? Mungkin tidak terlalu, tetapi karena dia menjadi tempat untuk agrowisata, duitnya dari sana. Jadi anggur itu juga duitnya bukan dari memetik anggurnya, tapi orang datang bayar karena ingin melihat anggurnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup inovatif yang bisa kita manfaatkan di sana. Kemudian kita lihat ada di agroteknologi, kita sekarang sudah ada opportunity pengembangan dari peralatan-peralatan pertanian ya. Kita sekarang menggunakan drone, kemudian smart agriculture ya. Kemarin saya lihat di Parangtritis. Parangtritis adalah penghasil bawang paling bagus ya di Indonesia ini. Ya, jadi Parangtritis, kalau adik-adik ke Parangtritis, ke barat antara Parangtritis sama Pantai Depok itu ada
daerah tanaman bawang merah ya untuk pesisir. Itu hasilnya bagus banget dan mereka menggunakan teknologi, yaitu mereka menggunakan listrik ya. Jadi mereka kalau memompa itu, kalau dulu kan menggunakan mesin pakai bensin. Nah, mereka kalau nanti ada dilihat di sana pasti banyak sekali itu cagak-cagak PLN. Jadi di setiap itu ada PLN, kemudian mereka akan memompa menggunakan PLN. Ya. Jadi ini mereka menggunakan teknologi dan sekarang sudah ke barat ya, daerah bawahnya sampai ke pantai Kuaru, pantai Cemara itu sampai ke dan itu merupakan suatu hal yang cukup menarik di sana. Lalu berikutnya adalah agroturism ya. Jadi ini juga menarik ya, lihat sayang pemerintah banyak punya aset tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Saya sekarang diminta untuk istilahnya bagaimana menghidupkan Jogja Agro itu Tekno ya, Teknopark ya yang ada di Kulon Progo. Itu kan sebetulnya sudah punya perkebunan kemudian ada peternakan, ada perikanan, fasilitasnya lengkap, ada resto, ada taman dan sebagainya, tapi ternyata nggak menghasilkan uang kan gitu. Jadi sayang kan gitu kan. Jadi itu yang sebetulnya pemerintah banyak punya aset di Ngelanggeran, mungkin kalau pernah ya, di atas itu kan ada produksi coklat, kemudian di atasnya kan sudah ada embung gitu ya, yang sangat menarik, sehingga saya kira mungkin di Jogja banyak ya fasilitas-fasilitas yang bisa kita kembangkan. Kita juga bisa lihat di Kopi Merapi, Kopi Menoreh, dan seterusnya yang bisa kita kembangkan jadi agroturism, di mana kita mungkin tidak tahu kalau Kopi Menoreh itu kan spesifik ya. Ada yang tahu kira-kira? Kopi Menoreh itu kopi campur coklat ya, karena dia ditanam di daerah yang dicampur antara kopi dan coklat, sehingga kopinya ini menyerap flavor coklat, sehingga dia rasa yang khas. Di samping itu dia juga punya tanaman istilahnya pelindungnya itu menggunakan tanaman-tanaman sehingga mungkin ada bau-bau rempahnya. Jadi ini yang menarik di Kopi Menoreh. Tapi ini kemudian nggak kedengeran gitu ya. Jadi sebetulnya ini suatu diversification opportunity yang bisa kita kembangkan di sana. Lalu apa yang lagi yang kita lihat ya? Jadi kita juga bisa dari bijinya dan sebagainya, kita juga bisa menjual bunganya. Dan perusahaan ini cukup tricky gitu ya, karena bisnisnya itu bisnis untuk yang tidak primer. Jadi jualan kembang itu kan nggak primer ya. Jadi bukan makanan kan gitu. Jadi ini juga menjadi suatu yang mungkin kita perlu lihat. Tetapi sebetulnya Indonesia ini mempunyai opportunity yang sangat besar. Saya lihat bahwa Indonesia ini mempunyai 20% dari anggrek di dunia. Itu Indonesia. Luar biasa kan? Yang endemik di Indonesia itu 20%. Dari 30.000 jenis anggrek, itu 5.000 itu ada di 6.000, 5.000 itu ada di Indonesia. Tetapi jualan kita ke luar itu hanya 0,001%. Sehingga ini opportunity yang kita punya, nah tetapi kemudian not make money gitu ya. Ya, karena apa ya, ini nanti kita akan lihat ya, kemudian kita lihat apakah kepercayaan, bagaimana cara produksinya, dan sebagainya ya. Kita kadang-kadang kalah dengan Thailand dalam hal agriculture karena tadi pengumpulan produk yang bagus itu susah di sini. Coba kita beli ketela, kan itu kan di petani banyak. Coba kita beli ketelanya itu ton sehari, pusing ya. Pasti nggak ada yang supply. Padahal kita punya banyak, tetapi bagaimana menghandle supply yang jadi masalah. Jadi kalau yang saya lihat saat ini problem kita di pertanian di Indonesia itu supply, bukan karena market. Suplainya tidak bisa terorganisasi dengan baik. Yang kedua, suplainya kadang-kadang kualitasnya jelek. Ya kemarin kasus udang, kemudian apalagi gitu kan. Jadi
selalu ada saja masalah yang seperti itu, di samping persaingan ya, misalnya udang kita bersaing dengan Vietnam, dan Vietnam seringkali juga bikin ya sensasi lah kan gitu kan. Vietnam maupun Thailand itu sama-sama bikin sensasi lah kalau dengan kita pada waktu kita ekspor. Jadi itu mungkin yang kita bisa lihat bahwa misalnya dengan florikultur saja sekarang kita sudah bisa melihat, kita bisa jadi flower nursery, kita bisa menjadi retail shop dan seterusnya. Saat ini sudah mulai berubah. Orang kalau misalnya ada yang meninggal atau ada perayaan di UGM sekarang tidak menggunakan karangan bunga tapi menggunakan anggrek. Misalnya begitu ya. Jadi karena mungkin anggrek dianggap lebih sustainable karena anggreknya hidup dibandingkan dengan bunga potong. Jadi mungkin ini arah akan berubah juga ya. Jadi ini juga jadi suatu opportunity buat kita untuk kita mengembangkan produk dari agriculture. Kemudian kita juga lihat untuk di beberapa tempat ya, misalnya mengembangkan edible flower. Nah, edible flower inilah yang kemudian nanti masuk ke bisnis yang ingin saya kembangkan karena saya suka bunga, tapi saya berpikir adalah pangan, makanya sesimpel ya bunganya dimakan itu aja. Jadi kalau dulu jadilan gitu ya, yang makan bunga gitu kan. Kalau kita ada jadilan biasanya makan mawar dan sebagainya. Sekarang kita makan bunganya kan gitu kan. Jadi bisa kita lihat dari apakah yang bisa kita lihat dari tanaman yang kita ada, kita bisa menghasilkan edible flower, healthy food, traditional menu, kemudian modern with local pride menu dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mengembangkan berbagai hal yang berasal dari apa yang kita. Nah ini juga suatu opportunity di kulineri atau di industri pengolahan pangan yang sekarang ini bisa kita kembangkan. Edible flower ini saya sudah di industri ini selama 10 tahun ya, tapi belum banyak orang yang mengembangkan edible flower. Ya, jadi ini menjadi salah satu opportunity juga yang bisa kita kembangkan karena nggak banyak yang bermain di sana. Padahal sebetulnya permintaannya banyak. Mungkin salah satu yang saat ini juga penting itu saya lihat itu gula namanya gula semut ya. Gula semut itu kalau di Eropa gula Indonesia itu terbaik di dunia lah itu. Jadi mereka itu sangat, kalau dari Indonesia itu gula semut makanya banyak perusahaan Amerika atau perusahaan Eropa yang bekerja sama dengan petani di industri gula ya, gula kelapa ya atau gula aren itu yang ke sana karena kualitas dari kelapa dan aren kita itu sangat luar biasa. Jadi ini juga opportunity, tapi orang banyak yang nggak tahu. Nah, ini banyak hal yang bisa kita lihat dari sana, sesuatu yang hidden gem gitu ya, tidak banyak orang yang tahu, padahal itu sebetulnya cukup besar opportunity-nya. Kemudian yang berikutnya ada opportunity di proses. Jadi kita memproses itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Seperti kita bisa membuat herbal, jadi dari alat buat di infuse, kemudian kita menjadi suatu minuman atau makanan yang memang mempunyai kandungan ya. Lalu kita juga bisa mengambil produknya. Kalau kita lihat di mana di minyak atsiri itu di mana di Tawangmangu itu kan ada perusahaan yang menjual atsiri. Nah, jadi namanya rumah atsiri ya. Ini kalau dari sisi THP-nya wah itu simpel banget. Ya. Nah, permasalahannya adalah kenapa kemudian minyak atsiri itu menjadi bagus ya, karena yang punya minyak atsiri itu arsitek ya. Jadi kalau itu dia tidak menjual minyak atsirinya, tapi dia menjual bangunan yang bagus supaya orang datang ke sana. Kalau tanamannya biasa, itu kan proses destilasinya kalau orang THP wah ini zaman dulu lah gitulah. Ya jadi nggak terlalu sophisticated, tetapi bagaimana kemudian dia bisa menarik orang untuk ada di sana. Which is
mereka make money kan gitu. Jadi ini yang mungkin kita bisa lihat, mungkin basicnya tidak bioaktif aja, tapi apa yang kita make money dari sana. Lalu kemudian ada plant based food ya, alternatif ya. Nantinya ini menjadi suatu hal yang bagus juga karena orang sekarang mulai beralih ke plant based gitu ya. Yang ini bisa kita lihat ya, salah satunya tempe. Saya juga belajar membuat tempenya saya buat sendiri gitu ya. Jadi ini kita jadi salah satu opportunity di processed food ya. Jadi ini beberapa kesempatan yang bisa lakukan. Lalu yang berikutnya tadi, karena kita di agriculture, kita juga ada kesempatan untuk melakukan sustainability. Jadi bagaimana membuat organik yang farming gitu ya. Jadi organic farming itu sekarang mahal gitu ya. Itu sebetulnya saya tidak tahu apa yang membuat orang jadi, kenapa organic farming jadi mahal gitu. Kalau zaman mbah-mbah kita dulu gitu ya, kakek nenek kita dulu, mereka semuanya pakai organik. Yang buat menjadi tidak pakai organik kan karena pemerintah memproduksi pupuk, kan gitu kan. Kemudian menjadi menjadi orang tidak organik semua. Lalu yang tidak organik itu dimakan oleh orang-orang yang miskin. Lalu orang yang organik itu dimakan oleh orang-orang yang kaya gitu. Padahal itu sebenarnya hak semua orang kan gitu kan. Jadi saya nggak setuju kalau kemudian organik itu dia mahalin. Karena apa? Itu hak semua orang bahwa mereka harus bisa mengkonsumsi sesuatu yang organik. Ini yang mungkin kita bisa lihat ya. Jadi organic farming yang kita bisa, ini menjadi temurun dari orang tua kita dulu ya, menanam, membajak, melakukan cultivation dari agriculture itu berdasarkan hal-hal yang organik begitu. Kemudian water conservation ya, kita bisa membuat itu. Kemudian integrated pest management, dan bagaimana ngatur misalnya di daerah Cangkringan itu supaya tikusnya turun, burung kan gitu kan. Jadi mereka ada istilahnya orang yang kemudian memelihara di sentra itu kemudian supaya akan membunuh atau mencari tikus. Jadi model seperti itu juga perlu kita kembangkan. Kita juga bisa menguatkan dengan community engagement ya. Sekarang di Sleman yang sekarang bagus adalah sistem lelang ya. Jadi kalau kita jual cabai, kalau kita jadi petani cabai, itu kalau di Sleman itu sudah nggak bingung kita jual kemana. Karena sudah ada sistem lelangnya. Jadi akan dibeli oleh pedagang yang membeli paling mahal. Jadi itu yang kemudian menjadi suatu community. Kalau kita punya itu kita sudah mau menjual ke tempat tertentu di mana para pedagang itu akan mencari ke tempat itu juga. Sistemnya itu saya kira mungkin sudah bagus ya kalau kita lihat. Mungkin bisa dikembangkan ke yang lain. Lalu kemudian waste management ya, saya kira mungkin sampah yang jadi masalah saat ini, apakah kita bisa juga kan itu untuk dipakai lagi. Nah ini juga salah satu kegiatan yang menurut saya kita punya kegiatan entrepreneur tapi juga bukan sesuatu yang baiklah buat alam. Jadi saya kira itu ya opportunity-nya kalau kita di agriculture. Nah kita kemudian lihat ya, jadi challenge ya. Challenge-nya apa? Ya, kalau kita di agriculture. Nah ini yang perlu kita lihat adalah yang pertama resiliensi dari farming. Jadi begitu harga drop habis. Misalnya gini, karena apa? Petani itu tidak mempunyai tidak mempunyai uang simpanan supaya dia bisa berbisnis. Pokoknya dia maunya itu begitu dia panen, dia dapat uang, uangnya. Nah ini yang seringkali kemudian dimanfaatkan oleh tengkulak, nah gitu. Karena apa? Dia kemudian akan ngasih uang dulu, tetapi nanti harganya murah karena bisa dijual ke harga yang tinggi. Ini yang kemudian sebetulnya saya ingin melihat bahwa sebetulnya hanya bisa membantu petani apabila sistem dari distribusi itu tidak dengan cara sekarang saat ini. Jadi kalau saya lihat tentu penting ya, karena dia mengumpulkan produk. Tetapi saat ini karena petani itu lemah, maka petani ditekan supaya harganya murah. Bagaimana cara petani? Gampang.
Misalnya Anda petani apa? Petani bawang merah kan itu kan. Ini mau beli ya Pak, bibit ya Pak. Nah, ya berikan dulu Pak. Nah, itu kan. Saya pedagangnya kan itu kan. Tak berikan dulu, nanti benihnya beres lah, tak berikan dulu kan itu kan. Nah, begitu dia sudah benih itu, lalu Pak nggak beli motor Pak kan itu kan. Nah, kita kasihkan dulu. Tapi kemudian pada waktu panen harganya cuma sekian Pak. Nah gitu. Loh, harganya kan tinggi. Tapi kan dengan harga sekian kan sudah untung tuh Pak. Dia bisa hitung kan gitu kan. Jadi mau rendah atau mau tinggi itu tergantung orang yang mau beli atau mau menjual kan gitu kan. Tetapi sekarang kan enggak. Saya akan ngatur supaya saya bisa jual setinggi mungkin dengan cara saya beli semurah mungkin, tak stok kan gitu kan. Setelah nanti mahal saya baru jual. Jadi di satu sisi petani itu akan mendapatkan harga yang sangat murah, di sisi yang lain pembelinya akan mendapatkan harga yang sangat mahal. Siapa yang kaya? Yang di tengah. Padahal dia tidak create value. Jadi ini yang sekarang yang terjadi. Makanya supaya jadi kaya gimana? Jadi tengkulak. Kan gitu. Ya, jadi tengkulak. Nah gitu. Tapi jadilah tengkulak yang baik gitu maksud saya. Jadi kita akan mengambil dari petani ini yang saat ini kita kembangkan, jadi distribusi itu dasarnya fee, tidak dasarnya beli sama jual. Nah ini mungkin yang perlu kita lihat. Yang berikutnya tadi ya, market fluctuation, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan sebetulnya saya kemarin sudah melakukan penelitian untuk bawang merah dan cabai, itu harganya itu dari bulan ke bulan itu exactly bisa kita prediksi gitu. Jadi nanti harga bawang merah itu akan murah di bulan-bulan Juli, Agustus gitu kan. Nanti akan mahal, kemudian nanti murah lagi. Itu exactly kita tahu, setiap tahun kayak gitu. Tapi setiap tahun tuh orang mengeluh gitu. Itu yang jarang kita lihat. Kenapa kita nggak lihat setiap tahun kita sudah punya, misalnya itu harganya murah, kenapa kita tidak lakukan, misalnya kita tahan dulu gitu ya, supaya tidak dijual dulu kan. Jadi ini yang sering kita lihat ya, jadi market fluctuation karena apa? Karena pemerintah kita atau farming kita atau petani kita itu tidak resilient. Jadi akan lebih baik apabila Anda yang sarjana itu duduk situ, ya you will make money. Gitu. Karena apa? Karena Anda tahu melihatnya dari sisi statistik, dari apa kan gitu kan, dan itu gampang untuk membuatnya. Lalu berikutnya tadi limited collaboration. Jadi petani itu kadang-kadang sendiri-sendiri, dan gitu kan. Saya lihat yang petani yang berhasil di mana, di bawang merah di Parangtritis itu, saking dia sudah kayak corporate gitu ya. Jadi satu petani ini kalau nanam itu harus pada tanggal yang sama, tidak boleh berbeda. Apabila dia duluan dicabutin sama yang lain. Jadi saking ketatnya gitu, sehingga hama itu tidak bisa menyerang di situ. Gitu. Jadi kalau bisa seperti itu akan baik. Tapi petani yang seperti itu sedikit sekali. Ada yang punya, wah ini kan tanah-tanah saya, mau ngapain gitu kan. Nah ini yang sekarang jadi masalah ya, karena jadi collaboration-nya itu limited gitu ya. Dan kita lihat bahwa petani itu apabila ada pedagang, itu petaninya itu cenderung saling bersaing gitu. Misalnya saya beli misalnya cabai gitu kan, saya beli di sini berapa, nanti petani lainnya malah cari ngasih harga yang lebih murah gitu, supaya laku. Jadi yang kena itu malah petaninya gitu. Saya lihat fenomena ini di tanaman bunga yang berbeda ya, di daerah Batu. Jadi di daerah Batu itu ada desa namanya Sidomulyo, kalau adik-adik sering ke sana itu penduduknya semua jualan tanaman. Nah pada waktu kita mau beli tanaman, itu kalau kita beli misalnya benih mawar atau bibit mawar atau apa, di semua tempat sama. Jadi enak sekali buat pedagang juga kan gitu kan. Jadi nggak perlu milih kan gitu. Jadi tidak ada yang lebih murah, tidak ada, semuanya sama. Jadi itu sebetulnya memperkuat daerah itu sebagai supplier, karena tidak ada satupun yang berkhianat gitu ya untuk menjual harga lebih murah. Beda dengan Anda di Kopeng. Kalau Anda ke Kopeng, antar pedagang akan saling bersaing begitu ya. Jadi malah saling menjatuhkan begitu. Ini yang kita lihat ya, challenge di agriculture. Oke, jadi ini kondisi di agriculture. Mungkin ada pertanyaan, komentar?
kira-kira? Saya bayangkan adik-adik semua kan ikut UGM-Planner karena punya motivasi gitu ya. Jadi bagaimana mengembangkan Oke, belum ada. Oke, nah sekarang kita akan lihat setelah kita tahu dari tadi opportunity maupun bagaimana kita melihat challenge-nya, maka kalau kita mau start agriculture bisnis, itu apa yang harus kita lakukan. Jadi ini step-step yang perlu kita lakukan gitu dari awal. Yang pertama, kalau saya lihat ini dari pengalaman ya, jadi apa yang kita buat itu artinya kita perlu punya green concept gitu. Jadi kita perlu melihat bahwa memang kalau kita di pertanian, maka kita harus mempunyai konsep ya mengenai bagaimana kelestarian alam, kearifan lokal itu dikembangkan begitu. Jadi kita mencoba untuk mencari green input, jadi input-input yang memang dekat dengan alam dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah green product. Kita akan menghasilkan produk yang green gitu pada waktu kita melihat. Kemudian green supply chain. Artinya kita pada waktu kita mendistribusikan barang-barang kita itu tentunya dengan cara-cara yang green juga, dan kita nanti akan mengelola green business. Artinya cara-cara yang benar gitu untuk bagaimana dan etik gitu ya, bagaimana bisnis itu dijalankan. Jadi mungkin pemikiran kita ke sana dulu gitu. Jadi untuk kita bisa lakukan green concept. Nah, dari green concept itu kemudian kita perlu paham understanding the big pictures. Jadi pada waktu kita mau masuk ke pertanian itu sebetulnya permasalahannya ada di mana? Tadi kalau kita mau masuk ke gula atau gula mau masuk ke singkong, kita mau masuk ke cabai, kita mau masuk ke bawang merah atau yang lain, itu kita perlu tahu sebetulnya big picture-nya itu seperti apa. Supaya misalnya kita jualan kedelai gitu kan, kedelai itu sebetulnya apa yang jadi interconnected isunya. Jadi produksi kedelai di Amerika kan gitu kan. Jadi kalau kita habis kedelai, kita harus tahu bahwa kedelai di Amerika itu berapa harganya, kemudian di tempat kita berapa harganya, lalu konsumen kita siapa. Jadi ini yang perlu kita lihat. Sehingga dari situ kita akan melihat opportunities-nya. Bagaimana kita bisa melihat. Ini kita bisa lihat dari sistem pertanian, dari farming ya. Apakah dari sisi inputnya, dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, itu kemudian kita bisa melihat keterkaitannya dari masing-masing komoditas yang ingin kita kembangkan. Jadi ini kalau kita lihat hal yang kedua yang perlu kita lihat. Jadi understand the big picture. Kalau misalnya kita mau ke kelapa sawit gitu ya, nah sekarang ramai kelapa sawit. Sekarang kelapa sawit bermasalah suplainya kan gitu kan, karena apa? Ya untuk rebutan ya. Sekarang untuk bahan bakar, kemudian di Eropa sekarang juga mereka membutuhkan. Mereka bilang nggak bagus gitu kan, tapi sawit paling murah. Jadi ya tetap mereka akan beli gitu. Jadi ini yang kita lihat ya, apa sawit ada masalah. Di sisi lain kita tidak bisa membuat ladang baru di sawit. Sudah di moratorium ya, artinya pemerintah tidak akan menambah kebun sawit. Jadi satu-satunya yang kita lakukan adalah membuat meningkatkan produktivitas kalau di sawit, misalnya begitu. Jadi ini yang kita understanding itu. Kita mau jualan tadi yang dulu kita pernah rame porang gitu ya. Wah ada glukomanan dan sebagainya kan gitu. Lalu orang rame-rame membuat porang gitu kan. Lalu kemudian pada waktu dia panen nggak ada yang memproses dari glukomanan. Jadi glukomanan pun tidak tahu dijual kemana. Jadi ini yang kemudian jadi masalah karena tidak understand the big picture. Sebetulnya ini mau kemana? Ini yang perlu kita lihat sehingga kita bisa mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan dari sana. Jadi pahami big picture-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mendevelop konsep bisnisnya.
Jadi konsep bisnis itu sebetulnya apa sih yang ingin kita kembangkan dari apa yang kita lihat. Nah, kalau saya ini sebagai contoh, kita mengembangkannya itu sebagai seed to seed. Jadi intinya kita ingin melihat tanaman itu harus menghasilkan uang dari biji menjadi biji lagi. Itu how we make money dari sana. Bijinya kita bisa jual, tanaman kecil bisa kita jual, tanaman besar, setengah besar kita juga bisa jual, lalu bunganya kita jual, susunan tanaman itu juga bisa kita jual, kemudian kebunnya bisa kita jual, dan seterusnya ya. Termasuk rumput-rumputnya kita bisa jual. Artinya ini yang kita akan membuat konsepnya seperti apa dari pertanian yang kita punya. Jadi kalau saya melihat bahwa di pertanian itu memang kita perlu lihat dari big picture, kita ambil salah satu titiknya, kemudian dari situ kita akan lihat seperti apa konsep yang ingin kita kembangkan. Ini yang kemudian membedakan kita dengan konsep yang lain. Nah, sekarang kenapa? Sekarang mungkin adik-adik pernah sering dengar ya, banyak startup pertanian gagal. Ya kan, kita ada sayur box, lalu ada dulu ada yang barusan kemarin e-fishery. Kenapa itu gagal? Kan gitu, banyak yang gagal. Dia bilang begini, ternyata gagal. Ya, salah satunya bahwa kalau saya ini dari pendapat saya pribadi, yang pertama adalah kita deal dengan petani. Jadi tujuannya kita ingin membantu petani supaya begini-begini, nggak bisa. Kalau saya sih belum sampai di sana. Karena apa? Karena memang kesadaran dari petani, kalau misalnya kita memberi pinjaman ke petani, pikiran petani itu nggak dikembalikan. Mereka nggak akan mengembalikan. Jadi itu, dan seandainya mereka mau mengembalikan kalau tanamannya oke. Kalau nggak oke, dia tetap nggak akan mengembalikan. Jadi itu yang kemudian saya kira mungkin banyak startup yang lihat karena dia ingin membuat suatu networking gitu ya dengan para petani yang luas. Padahal petaninya sendiri itu belum siap. Kalau saya melihat begitu, saya justru cenderung di pertanian itu kita bikin sendiri. Baru setelah itu jadi diserahkan ke petani. Jangan petani yang diminta untuk membuatnya. Karena apa? Karena tadi sifat dari petani yang resilient, dia butuh uang langsung, dia tidak ingin mikir panjang dan seterusnya. Jadi harus kita membuat supaya petaninya itu kita make it simple gitu ya. Jadi supaya mereka nggak terlalu mikir gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Ini yang sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ayam ya. Jadi kalau di perusahaan ayam itu petaninya itu make it simple. Jadi pokoknya saya kasih benih ayamnya, kamu bikin kandangnya, caranya begini, saya kasih pakannya, ayamnya saya beli, selesai. Hitung, oh untung, selesai. Kan gitu. Jadi mungkin itu yang kemudian maka banyak kalau yang di ayam ya, di ayam negeri itu umumnya perusahaan besar yang handle. Karena apa? Karena dia membuat suatu ekosistem yang seperti itu. Ini yang mungkin kita bisa lihat. Lalu berikutnya setelah kita melihat tadi di konsepnya, kita kemudian akan membuat value-nya. Jadi bisnis value-nya itu seperti apa? Ini kalau saya lihat tentunya hubungannya dengan environment, sosial maupun ekonomi. Jadi kita akan membuat kalau di tempat saya ini environmentalnya hubungannya dengan asri dan alami. Jadi asri itu estetik gitu kan, alami itu ya natural gitu. Jadi ke sana. Lalu kemudian sosialnya itu kita mengembangkan yang penting orang bekerja itu jujur, kemudian amanah dan respect ya, menghargai orang lain. Lalu yang berikutnya secara ekonomi, suatu usaha itu mau kecil atau mau besar nggak masalah, yang penting itu kira-kira apa kalau kita ingin usaha supaya berhasil? Apa tujuan utamanya? Kira-kira mendapatkan? Tidak hanya itu, tapi mendapatkan untung ya. Ya, jadi kemandirian itu apa? Supaya kita bisa untung. Jadi seringkali kita itu mengabaikan keuntungan ini. Jadi ya mandiri itu ya supaya pendapatan itu, usaha itu hanya akan berhasil apabila pendapatan itu lebih tinggi daripada pengeluaran. Titiknya itu aja. Jadi kalau kemudian pendapatannya tinggi tapi pengeluarannya lebih tinggi lagi, ya jadi problem. Kemudian tadi keseimbangan ekonomi. Jadi sesuatu
kalau kita hidup di suatu masyarakat, orang akan memahami, mengakui atau keberadaan kita kalau kita membuat keseimbangan. Misalnya tidak membeli dengan harga yang sangat murah, tidak dolim pada orang lain, misalnya begitu, ada keseimbangan ekonomi, lalu kemudian ada pemberdayaan. Jadi itu mungkin yang kita akan kembangkan. Ini sebagai contoh saja, adik-adik bisa lihat business value yang lain yang bisa dibuat gitu ya. Lalu setelah itu kemudian kita membuat bisnis objektif. Jadi visionnya seperti apa. Kita ingin tahu, saya ingin membuat usaha ini seperti apa, lalu saya ingin buat supaya nanti usaha ini seperti apa. Gitu. Jadi ini yang kemudian kita perlu. Nah, seringkali memang pada waktu kita membuka usaha itu buka gitu aja gitu. Sebetulnya ini ada step-step yang harus kita lakukan supaya ini bisa terus oke. Karena apa? Permasalahan di bisnis agriculture itu kita sering ya kalau buat resto kemudian jadi viral, kan gitu. Setelah 3 tahun tutup, gitu ya. Jadi permasalahannya itu bagaimana supaya continue growing gitu loh. Kalau viral kemudian itu mungkin lebih mudah kan gitu. Jadi yang sekarang itu sering kali begitu ya. Jadi dulu saya di tetangga saya ada bikin resto namanya stick tenda. Wah, ramai banget. 3 tahun langsung tutup, sekarang sudah nggak ada lagi. Ya karena apa ya? Dia fokusnya ke viral tadi, di mana viral itu tidak sustainable. Nah, bagaimana cara membuat sustainable? Nah, ini mungkin yang nanti kita akan sedikit lihat ya. Mungkin kalau di Esta Garden kita sudah 10 tahun dan kita berusaha mempertahankan supaya pendapatannya tetap akan mungkin naiknya tidak terlalu banyak, tetapi kalau bisa tetap grow gitu ya. Jadi ini yang mungkin kita perlu lihat. Nah, setelah kita membuat tadi visionnya, lalu kita membuat portofolionya. Apa yang akan kita buat dari produknya itu. Jadi kita lihat mungkin dari produknya, dari servisnya. Jadi saya ingin mengembangkan apa? Jadi dari base yang ada, misalnya, kemudian kita akan kembangkan menjadi beberapa. Kalau saya lihat di sini ada produknya karena saya ingin ke food service, kemudian ada supply chain, kemudian ada pertanian on farm, dan ada pengolahan produk, lalu kita kemudian membuat kira-kira seperti apa yang ingin kita buat. Jadi mungkin memang kalau di pertanian ini saya cenderung untuk membuat suatu networking, tidak satu gitu. Jadi ini yang kemudian kita kembangkan, itu satu networking, jadi satu urutan begitu, yang kita akan lihat bahwa itu bisa dihandle oleh saling membantu begitu, unit-unit itu saling membantu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam, tapi intinya untuk memperkuat suatu bisnis di pertanian ini, kita perlu membangun ekosistem di bisnis itu. Jadi ini yang kita lihat, apakah ekosistem itu bisa dengan sendiri atau kolaborasi, itu bisa dengan 2 cara itu. Tapi ini yang nanti bisa kita lihat. Nah, setelah itu kemudian kita akan menyusun strateginya. Strateginya seperti apa? Ya, yang pertama, kalau saya itu apa value yang mau kita jual? Jadi value apa yang mau kita jual? Nah, dulu awal saya jualan tanaman gitu kan. Apa value yang saya jual dari tanaman itu? Tentunya ini secara simpel begini. Banyak orang yang membeli tanaman dari dari Malang dan seterusnya ke Jogja. Tetapi karena supaya lebih murah, mereka mengirimnya menggunakan medianya itu pakai merang. Mungkin kalau adik-adik pernah lihat, mereka menggunakan mengirimnya itu pakai media merang. Supaya apa? Supaya ringan, kan gitu kan. Tapi sebetulnya merang itu bukan media yang benar. Lalu kemudian dijual lagi dalam bentuk merang itu. Nah, karena orang yang beli itu tidak tahu bahwa merang itu sebenarnya bukan media, maka dia kemudian disirami, gitu kan. Padahal kalau itu medianya itu merang, maka atau sekam, maka itu harus dikasih pupuk. Nah, gitu. Nah, itu seringkali itu tidak tersampaikan. Sehingga apa? Pada waktu dia membeli tanaman, loh tanaman saya kok mati. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian saya rubah. Sebegitu saya beli dari Malang, maka kemudian saya langsung akan ganti dengan media tanah.
Karena tanah ini mempunyai unsur hara yang bisa lebih lama. Nah, ini yang kemudian kita lihat, itu kita bikin value yang berbeda. Lalu kita jual, kita sampaikan bahwa ini tidak perlu harus dipupuk karena saya sudah ganti dengan tanah. Dan orang kemudian mau membeli. Misalnya begitu ya. Ya, ini cara kita membuat value yang berbeda dengan di sana. Kemudian yang kedua, kita juga akan membuat bagaimana supaya mengembangkan tadi value building ya. Jadi value building itu tadi, oh saya punya tanaman, kemudian saya jual tanaman A, tanaman B. Saya jual tanaman yang agak besar juga. Saya kemudian jual taman. Saya juga jual rumput juga. Saya bisa membuat desain dari taman itu. Jadi kita membuilding dari value yang kita buat, tidak hanya tanaman saja yang kita jual, tapi juga kita bisa membuat yang lain. Lalu yang ketiga adalah kita develop inovasi. Jadi kita membuat inovasi, oh ini ada bunga, bunganya bisa kita buat menjadi produk tertentu yang bisa kita jual juga. Itu kan bedanya itu kan. Jadi sebetulnya adalah bagaimana apa yang kita punya itu menjadi money gitu ya. Dibeli orang kan, itu kan key dari bisnisnya itu ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana itu sustain atau bisa jalan terus. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Nah berikutnya mungkin yang kita lihat bahwa pada waktu kita mengembangkan bisnis pertanian, maka saya mengusul ide saya adalah act like plant. Jadi kita harus melihat bahwa bisnis itu seperti plant, seperti tanaman. Nah, saya tentunya yang pertama kita harus mencintai tanaman itu. Ya, karena ini sudah terbukti lah kan gitu kan. Jadi kalau kita punya tim, saya punya tim yang ngurusin taman itu, dia sudah pulang misalnya, tiba-tiba dia balik lagi, kenapa? Pak, saya lupa nyirami gitu. Jadi dia begitu cintanya dengan tanamannya sampai dia pulang aja balik lagi kan gitu. Karena apa ya itu? Lalu yang kedua ada emotional engagement. Artinya kalau saya sih dalam kita handle usaha penting ya untuk kita bisa lihat. Yang berikutnya adalah understand. Kalau kita punya tanaman, kita understand tanaman itu. Seringkali kan Anda beli bibit durian, kemudian dikasih booster supaya cepat berbuah, supaya saya tidak orang yang suka seperti itu. Ya biarlah kalau yang dia itu memang umurnya 4 tahun, ya biar dia 4 tahun gitu kan. Jangan dipaksa untuk dia menikah dulu gitu ya, melahirkan dulu atau punya anak dulu gitu ya. Jadi ya kalau memang dia umurnya 4 tahun ya 4 tahun, umurnya 5 tahun ya 5 tahun. Jangan kalau orang Jawa itu dipaksa untuk membuat seperti yang kita inginkan. Jadi ya kalau kita nanam pohon beringin ya seperti itu. Kalau kita menanam padi ya seperti itu kan itu. Jadi kalau saya lebih banyak ya provide what required, artinya ya dia inginnya pupuknya apa. Kalau kita punya tanaman misalnya bougainville ya jangan disiram kan gitu kan. Kalau disiram dia hanya akan keluar daun kan gitu. Kalau kita punya anggrek ya dikasih angin karena dia suka angin-anginan kan gitu kan. Jadi kita tahu gitu kan supaya let it grow naturally. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi bisnis itu ya kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia perlu makanan, kadang-kadang dia manja dan sebagainya kan. Jadi kita harus lihat. Lalu mungkin yang penting kalau saya lihat fokus on giving, not the ambition of getting. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada bisnis itu bukan nanti dapat margin lah, nanti dapat inilah, pendapatnya naik lah kan itu. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan kepada bisnis itu, yang seringkali kita sampaikan ya teman-teman pada waktu kita handle resto begitu, kita wah Pak ini hujan Pak, pasti sepi ini kan gitu kan. Nah saya segini lah kalau hujan dan sebagainya, kemudian kamu berharap itu pendapatanmu itu tetap besar, apa yang kamu lakukan terhadap konsumen supaya mereka tetap mau datang. Jadi fokus pada apa yang kita bisa berikan ke konsumen, bukan apa yang nanti kita akan dapatkan. Jadi saya kira mungkin fokusnya ada di sana. Dan saya kira mungkin dengan kita memahami mereka, itu selama ini itu akan jalan gitu ya. Jadi itu akan ya orang setelah kita memberikan itu pasti ada feedback yang baik. Yang berikutnya
saya bilang let sunatullah work ya. Jadi artinya sunatullahnya seperti itu ya, ya biar seperti itu gitu. Tanaman itu di booster, dikasih pupuk yang gimana supaya kemudian masih kecil buahnya gede gitu kan. Tidak kan itu. Artinya ya biar dia hidup seperti apa adanya yang seharusnya. Jadi itu ya kalau kita lihat di bisnisnya. Lalu berikutnya kita membuat strategi. Jadi business development itu kalau kita ingin mengembangkan bisnis ke bisnis yang lain. Jadi kalau biasanya kalau kita punya apakah itu resto atau apa, umumnya kan orang pasti bikin cabang ya. Kan gitu. Jadi saya punya cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, di Esta Garden kita tidak pernah mempunyai cabang. Karena yang akan kita kembangkan di resto yang baru itu hasil breeding, bukan hasil apa propagasi. Jadi kita breeding misalnya ada satu ide ditambah ide lagi, kita kemudian punya ide yang baru untuk membuat resto yang baru. Jadi semuanya itu dasarnya adalah breeding not duplication. Jadi kita tidak menghasilkan barang yang sama di tempat yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata tempat yang berbeda itu membutuhkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada. Jadi ini yang kita saat ini kita kembangkan, maka kemudian kita mempunyai beberapa outlet dari resto yang berbeda-beda karena kita mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, berikutnya yaitu innovate ya. Jadi innovation itu bagian dari sehari-hari. Jadi seringkali kita punya usaha, itu setelah punya usaha selesai. Ini sudah punya produk, kemudian fokus untuk menjual produknya. Padahal yang kita perlu fokuskan adalah bagaimana membuat supaya produk itu baru terus. Jadi ini yang perlu kita juga lihat bagaimana produk itu terasa baru terus gitu ya, sehingga orang menjadi tidak bosan lah kan gitu. Jadi inovasi ini selalu harus dilakukan. Kita punya divisi khusus yang hanya untuk tiap hari kerjanya cuman mampir dari resto ke resto gitu ya. Melihat resto yang baru, mungkin ada menu yang baru, setelah itu nyoba di dapur kita, kemudian dibuat lagi terus begitu. Kemudian kita coba apakah bisa jadi menu yang baik buat resto kita, kalau gagal kita ubah lagi dan seterusnya. Ini menjadi suatu kegiatan yang sehari-hari yang kita lakukan. Jadi inovasi ini harus menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Nah, setelah kita punya itu, kemudian kita membuat bisnis model. Jadi apa yang ingin kita buat dari yang kita buat, misalnya hubungannya dengan partner, hubungannya dengan lokal community, stakeholder dan sebagainya, itu apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, saya mengembangkan resto, saya tidak pernah membeli aset. Jadi aset yang kita buat itu semuanya apakah itu sewa atau kerjasama dengan orang. Jadi modal yang saya pakai itu bukan modal aset, tetapi modal tenaga kerja, skill gitu. Jadi duitnya kita pakai untuk itu, bukan untuk membeli aset. Karena itu yang membedakan. Biasanya kalau kita bikin resto kan kita sibuk untuk cari gimana mau bikin restonya. Kalau kita lebih fokus bagaimana membangun orangnya. Jadi kita kemudian kerjasama dengan orang yang mau bayarin asetnya itu, kemudian kita menginvestasikan tim, nah gitu. Karena tim itu ternyata lebih penting dibandingkan asetnya. Nah, misalnya kemarin kita baru buat unit yang baru di Jalan Parangtritis ya. Ternyata cari orangnya tidak mudah ya di sana. Jadi itu kemudian kita nginvest, duitnya ya hilang kan gitu kan. Orangnya kadang-kadang orangnya nggak bener lah, kita harus training, itu uangnya kita pakai untuk itu sampai kemudian bisa jalan. Nah ini yang seringkali kita tidak prepare untuk menjalankan usaha itu. Yang kita prepare hanya yang penting kita sudah jadi restonya. Nah ini yang seringkali nggak siap, padahal sebetulnya yang penting adalah tim ini pada waktu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih bermasalah ya. Di Tarudan itu ada bintang 1, banyak kan gitu kan, karena apa? Karena orang biasanya jualan misalnya 2 juta sehari, tiba-tiba 8 juta, ya bingung juga kan itu.
orang pada datang, kemudian masaknya terburu-buru, kayak gitu tuh seringkali yang jadi masalah kan gitu. Jadi ini yang kemudian kita harus support gitu. Nah, jadi inilah model bisnis yang kita lihat, nanti saya akan sampaikan bagaimana kita mengatur model bisnis itu, yaitu kita mempunyai support. Jadi kita ada tim marketing, kita ada tim operation yang akan support ke unit yang baru itu. Jadi kita terus gitu kan support sampai dia itu bisa sama pada waktu kita kalau punya bibit baru pada waktu awal ya kita tungguin gitu kan, kita siramin gitu sampai dia itu bisa tumbuh sendiri. Kalau bisa tumbuh sendiri baru kemudian kita biarkan mereka tumbuh. Kemudian yang terakhir yang kita lihat adalah bagaimana kita mendevelop sistem. Kalau ini sudah jadi, lalu kemudian sistemnya bagaimana. Jadi kalau di tempat kita itu fokusnya yang pertama adalah keep it small. Jadi saya tidak ingin jadi besar lagi. Ini menjadi trauma saya karena kalau saya pengen usaha ini jalan, tumbuh, tapi saya tidak ingin jadi besar itu. Karena kalau jadi besar lagi itu saya akan kembali ke zaman dulu, ke industri. Ngurusin orang, ada yang demo lah, ada apa, saya sudah nggak mau lagi gitu. Jadi saya ingin usaha itu kecil lagi ya. Jadi akhirnya saya pecah-pecah usaha itu menjadi yang kecil-kecil supaya itu tidak menjadi kompleks gitu ya. Kemudian keep it simple, pakai mekanisme yang smart, lalu kita make it live and grow. Jadi biarkan mereka tumbuh sendiri begitu. Ya, ini yang kita akan lihat dari sana. Nah, gimana supaya sustain? Nah, gitu kan? Ya tadi tim collaboration, ya kita kolaborasi dengan yang lain. Sekarang kita mulai kolaborasi dengan yoga lah, dengan dancing orang yang dance gitu ya. Lalu dengan anak-anak trip di sawah-sawah gitu dengan para guru dan sebagainya untuk kita bisa kolaborasi. Love your product itu mungkin yang saya kira mungkin yang penting ya. Jadi kalau kita punya produk, apakah kita mencintai produk kita? Kita makan produk kita atau tidak? Jadi ini yang kedua, yang ketiga passionate with what you do ya. Jadi semangatlah dengan apa yang Anda lakukan, yakin bahwa produk yang kamu lakukan itu bagus, terbaik buat konsumen. Jadi itu kira-kira yang bisa kita lihat. Mungkin kita harus diskusi dulu. Ada, silakan. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak Erista. Ya, silakan. Langsung nyalakan mikrofon. Izin bertanya, Pak. Kayaknya nggak bisa deh. Jadi perkenalkan, nama saya Lailatul atau Ella dari MIB. Di sini saya itu sangat tertarik dengan agrikultur ini karena saya hidup di desa. Ya. Tapi juga nggak desa banget, jadi nanggung gitu loh Pak. Bukan yang kayak sekalian gunung gitu. Kalau sekalian gunung kan mungkin lebih lahannya lebih menjanjikan gitu kalau untuk agrikultura. Tapi di desa saya itu terkenal memang banyak sawah gitu waktu itu. Cuma memang lahannya sawah ini tuh sekarang beralih fungsi karena minim SDM dari petaninya. Jadi petani itu tidak ada regenerasinya Pak. Jadi yang petani itu ya yang tua-tua atau orang yang sudah pensiun terus kayak ada waktu sisa daripada nganggur ya bertani. Untuk generasi produktifnya itu malah masuk ke pabrik atau industri dan lain sebagainya kan. Padahal kita butuh anak-anak muda ya, istilahnya orang yang masih produktif itu ya untuk mengembangkan bagaimana pertanian modern dan sebagainya gitu. Nah, saya di sini ingin Pak, meminta saran aja mungkin kecil atau sedikit mungkin saran gitu, siapa tahu bisa memulai lagi gitu untuk desa saya seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang yang tadi Bapak sempat mention kalau bisa tuh perusahaan tuh jangan langsung gede gitu karena nanti masalahnya nanti akan berbeda lagi gitu. Apakah membuka cabang atau ekspansi itu juga termasuk kayak solusi untuk misalnya kalau buka cabang kan berarti lingkungan baru dengan tantangan yang baru seperti itu, tapi membawa bisnis yang sama seperti itu, apakah itu juga termasuk
apa ya istilahnya solusi juga untuk biar perusahaan itu tidak berpuas hati gitu, tidak puas dengan oh ide gede nih jadi ya udah santai aja, padahal kan kita juga perlu inovasi setiap harinya. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik, saya jawab dulu ya. Jadi mungkin yang pertama ini kalau kita di desa gitu kan, apa yang bisa kita lakukan dari sana karena kita kekurangan orang. Ya memang ini salah satu tantangan yang pertama yang bisa kita lakukan. Sebetulnya orang itu ingin supaya kerjanya itu kelihatan keren gitu ya, sebetulnya kan gitu ya. Jadi kalau di desa itu kan pakai di sawah, tapi coba kalau kita membuat misalnya kita membuat supaya misalnya kalau kita nanam itu pakai mesin dulu yang pokok gitu kan, yang belakangnya sudah jadi, lalu kita panen itu cuma sehari itu karena pakai alat yang ya misalnya begitu. Mungkin orang kan bekerjanya akan oke juga kan gitu. Lalu para tukang yang ngurusin kebun itu juga pakai sepatu, pakai apa kan, jadi kelihatan keren lah kan gitu kan. Jadi sebetulnya mereka juga ingin sebetulnya supaya kelihatan keren sebetulnya, karena permasalahannya itu di desa nggak mau bekerja itu karena simply kayaknya nggak keren gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi kemudian mereka cari, karena kalau kita lihat dari sisi duitnya ya di pabrik juga mahal juga, artinya dia dapat uang tetapi kemudian dia keluar juga banyak untuk kos dan sebagainya. Jadi tapi masalahnya adalah basic yang jadi masalah adalah karena tingkat kemandiriannya kurang, ya kan? Jadi dia itu tidak ingin supaya yang penting tiap bulan dia dapat. Jadi dia lebih suka seperti itu. Sementara kan petani kan entrepreneur ya base-nya. Nah makanya itu malah jadi opportunity buat kita, kan gitu. Jadi kita yang karena tidak banyak petani-petani yang ke situ, kalau kita jadi petani, sebetulnya opportunity kita untuk berhasil lebih gede karena kita sarjana, kan gitu. Jadi sebetulnya itu jadi opportunity. Nah sayang orang yang masuk ke situ nggak ada, kan gitu kan, nggak mau juga kan gitu kan. Padahal sebetulnya misalnya kalau kita ingin misalnya mengembangkan sawah gitu kan, kita kan harus pakai teknologi misalnya. Teknologi dari mana? Kita bisa kerjasama dengan itu mana yang Jalan Magelang itu, yang jualan alat-alat pertanian quick gitu. Itu kan dia bisa nyewain, jadi nggak usah beli. Kita juga bisa seperti itu. Jadi mereka nyewain kemudian menggunakan alat itu misalnya. Itu juga bisa kita lihat. Ya. Yang ketiga tantangannya memang bahwa kalau misalnya sawah gitu ya, saya juga punya sawah, dan kalau kita lihat dengan cara kita bayar orang, itu pasti rugi. Itu rugi. Ya, makanya dari situ, dari rugi itu kemudian kita hitung, gimana caranya supaya nggak rugi. Kita kemudian hitung, bibitnya harus sekian, orangnya harus begini, dan seterusnya. Jadi dari situ kemudian kita akan tahu titik-titik mana yang cost-nya itu tinggi. Kemudian kita akan berpikir bagaimana cara menurunkannya. Ya, memang itu rendah karena apa? Karena harga jualnya rendah. Nah, saya kemarin jualan, dulu saya jualan beras metik susu ya, itu saya jual 20.000, kan gitu. Saya nggak jual ke pasar yang harganya 12 atau 13.000, nah itu masih untung. Nah ini yang mungkin cara lain ya, jadi cara lain kita cara menjualnya. Jadi mungkin kita lihat kalau kita punya sawah, lihat aja sawahnya berapa, ada berapa, makanya kan mencari orang itu menjadi suatu yang key. Ya, tetapi kalau kita cari, ya ada saja orangnya, tetap ada. Hanya ya memang saya di tempat saya memang kita rekrutnya dari orang sekitar situ ya, orang Cangkringan, Pakem dan sebagainya. Tetap ada sampai sekarang ya ada itu, maksudnya kita cari terus ya, tidak mudah tapi ada. Jadi ada saja orang yang membutuhkan pekerjaan yang bisa kita kembangkan. Jadi itu mungkin yang bisa kita. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai apa? Oh ya, jadi ini tadi yang saya cari breeding dan sebagainya itu adalah cara saya, kan itu kan. Tapi kalau Anda ingin melakukan cabang juga nggak masalah. Salah satu contohnya misalnya roket gitu ya. Roket itu bisa bagus gitu ya. Itu kan dia membuka cabang. Jadi dia membuka cabang dengan cara dia kerjasama dengan orang kan. Ya seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya kan dia kerjasama dengan orang untuk kemudian bisa menjalankan itu. Hanya kalau saya memang
kalau membuka cabang baru atau outlet baru, pasti saya akan membuat dengan ide yang baru. Karena apa? Karena saya tidak ingin kelihatan besar. Kalau cabang itu jadi kelihatan banyak. Tapi kalau dengan cara berbeda-beda kan nggak tahu. Misalnya dulu saya buka Kopi Padasan sama Esta Garden. Orangnya nggak tahu bahwa Esta Garden dan Kopi Padasan itu sama orang yang punya. Kan gitu. Jadi tahunya ya itu resto sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya nggak kelihatan jadi gede gitu ya. Jadi sebetulnya ya hanya itu sih kalau kita lihat. Tetap kalau itu memang bisa berkembang ya kita perlu kembangkan begitu. Begitu ya. Baik, berikutnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Perkenalkan, nama saya Firman dari MIP. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu terkait dengan tadi ketika kita akan masuk ke pertanian, kita harus melihat the big picture. Nah itu untuk menyusun the big picture itu tentunya kita harus pintar-pintar mencari informasi, dan informasi itu juga harus terpercaya. Nah itu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan informasi yang informasinya itu juga terpercaya. Kita datangin semua. Oh ada ini, kelebihannya ini, kelemahan ini, dan seterusnya. Jadi kita tahu, oh ternyata di sana ada kafe, di Bantul itu banyak kafe, tetapi yang datang keluarga. Di mana this not happen di Sleman. Di Sleman kalau orang kafe mesti anak muda semua. Tapi di sana itu ternyata banyak keluarga yang datang ke kafe. Artinya mereka kekurangan resto yang mendatangkan keluarga. Adanya yang lain itu resto-resto yang untuk rombongan. Ya, jadi kemudian kita create. Bagaimana kita create resto yang untuk keluarga, kan gitu. Itu kan kemudian kita lihat. Lalu makanannya apa? Di sana daerah Bantul umumnya lokal kan gitu kan. Jadi mangut, kemudian ingkung, kan, yang semuanya banyak di situ, ramai semua. Nah, kita akan bikin gimana kita punya ingkung tapi beda. Nah, gitu, karena kita ingin keluarga yang muda, kan gitu kan. Nah, kayak gitu kemudian kita ekspor terus, akhirnya kita kemudian membuat menu yang itu rasanya itu rasa lokal, tetapi cara ya caranya lebih modern. Jadi misalnya saya bikin kalau di Tarudan itu ada minuman seperti jus gitu ya. Nah itu supaya kelihatan bagus, esnya itu di dalamnya saya kasih kembang. Jadi potongan buahnya itu dimasukkan dalam es. Pada waktu dia dimasukkan kelihatan warna-warni gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lihat supaya kita ingin supaya lebih warna-warni begitu. Jadi ini yang kemudian kita kembangkan itu, kita lihat harganya, kemudian kita coba launch. Ternyata berhasil. Dan kita nggak mengira bahwa di sana ternyata belinya kuat juga. Yang tadinya kita mengira orang Bantul daya belinya itu nggak terlalu kuat. Lalu setelah kita lihat lagi ternyata di daerah Bantul yang dekat dengan Ring Road itu banyak yang memang bekerja. Jadi mereka pendapatannya cukup tinggi. Tetapi dia tinggalnya di sana karena mungkin di daerah dalam sudah mahal gitu. Jadi itu fenomena baru yang bisa kita gathering data. Jadi saya kira mungkin data yang paling bagus adalah tadi kita survei ke lokasi yang bersama untuk kita buat seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita kerja. Ya, yang penting harus jelas kan itu. Ada yang sistemnya saham, ada sistemnya pinjaman. Ya, kalau saham itu besar kecilnya dari usaha nanti akan bersama-sama. Tapi kalau pinjaman itu kita harus kembalikan mengembalikan pinjaman yang kita pakai gitu. Jadi tetapi mereka tidak berhak untuk melakukan manajemen gitu. Sangat key dalam kerjasama itu kalau menurut pendapat saya adalah kita harus pastikan yang ngatur itu hanya satu orang itu. Jadi di perjanjian saya selalu tulis bahwa pengatur di manajemen itu hanya di tempat saya. Dia bisa memberikan masukan tapi tidak bisa memberikan ngatur gitu. Karena itu bisa menjadi masalah. Yang ngatur kan menurut saya begini, jadi nanti kacau. Jadi yang ngatur salah satu. Kalau saya lihat begitu. Kalau di tempat kami sistemnya pinjaman. Jadi kalau dia nggak
satisfy dengan apa yang kita lakukan, jadi akan ambil dananya. It's okay kan gitu. Jadi ya itu. Tetapi ada juga yang kecilnya itu asetnya punya mereka semua. Jadi mereka membangunkan aset semuanya, mereka bangun hanya masuk sebagai manajemen. Jadi kalau seandainya ada masalah ya asetnya kita kembalikan, kita balik gitu. Jadi nggak ada yang dia rugi di mana ya, dia rugi asetnya nggak kepang gitu kan. Tapi asetnya tetap ada di situ. Jadi itu beberapa model yang bisa kita lihat. Lalu kalau kita kemudian karena saya pernah melakukan dengan saham ya, saya belum pernah melakukan itu, sehingga mungkin kalau saham itu kalau rugi kemudian jadi masalah karena ini kok rugi, yang rugi siapa, kemudian cara baginya gimana gitu. Nah kita umumnya kalau seandainya itu terjadi ya kita bagi dua ruginya kan gitu. Tapi kalau saya kita jangan terlalu PHP. Memang kalau memang ya kita harus tunjukkan itu untung gitu. Nah, kalau kemudian kita bilang untung tapi rugi, ya berarti kita nggak valid dong kan gitu. Ya itu yang mungkin yang perlu kita lihat. Makanya kita harus benar proof gitu. Misalnya tadi kita mau buka ke Tarudan gitu ya. Saya kan awalnya kan bikin business case gitu kan. Ya apa yang kita rencanakan itu ya happen gitu. Tidak setelah ternyata rugi gitu ya, nggak begitu. Jadi misalnya jualan kita kita targetkan dalam waktu 4 bulan 100 juta, ya kita harus make it happen gitu loh. Itu mungkin yang perlu kita lihat sehingga orang percaya dengan kita. Tapi secara sadar memang usaha seperti kuliner itu tidak mudah ya. Jadi harus dimonitor terus gitu ya. Jadi supaya saingannya sangat ketat, sehingga itu kita tidak boleh lengah gitu yang harus kita lakukan ya. Jadi tinggal nanti di perjanjiannya apa ini harus direncanakan secara clear di depan ya. Kalau rugi harus bagaimana, kalau untung bagaimana, itu harus ada karena seringkali menimbulkan masalah ya. Oke, ada yang lain silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasan materinya. Perkenalkan saya Amalia Ramadhani Putri dari Sekolah Vokasi UGM angkatan 2022. Di sini sebenarnya saya penasaran Pak, karena saya juga bukan anak pertanian dan keluarga saya juga nggak ada yang berkecimpung di dunia pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi saya penasaran dalam memasarkan produk pertanian itu seperti misalkan tanaman atau sayur-sayuran. Tadi kan Bapak mention harus membuat ekosistem seperti ada tengkulak, ada petani, ada konsumen dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang di era digital, apakah pemasaran digital melalui marketplace ataupun melalui promosi di sosial media itu juga merupakan sarana yang efektif untuk memasarkan produk-produk pertanian gitu? Yang paling efektif itu yang di bagian mana Pak? Saya penasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jelaskan bahwa perbedaan antara marketing tadi, sales sama channel gitu ya. Di bisnis yang saya maksudkan ekosistem itu ekosistem bisnisnya. Sementara jualan itu kita bisa pakai banyak channel. Channelnya itu adalah misalnya kita mau channel apa, pakai offline, online, itu kan cara penjualannya. Jadi tentunya kalau di zaman sekarang kita pakai Instagram, TikTok gitu pakai pasti. Kemudian pakai itu kan cara kita menjual. Jadi kalau cara kita menjual itu kita bisa menggunakan banyak cara. Jadi dan sekarang mungkin kalau kita lihat di sosial media itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau Anda endorse ke satu tempat, itu begitu Anda endorse dan berhasil itu langsung paginya itu langsung rame. Gitu. Kemudian kalau ada yang respon jelek langsung sepi gitu ya. Jadi itu sangat cepat kan gitu. Jadi di era digital sekarang orang juga digital. Juga dalam hal kita bagaimana orang itu mencari kita dan sebagainya itu sekarang umumnya pakai digital. Dan sekarang sudah berubah, kalau dulu Anda cari sesuatu itu menggunakan Google, sekarang menggunakan AI. Jadi sekarang supaya bisa dimention oleh AI, maka Anda harus punya AI. Jadi ini sekarang sudah mulai beralih kan gitu, karena sekarang kita kalau cari tempat itu biasanya pakai AI. Dan AI itu hanya akan mention kalau adanya, tidak hanya dari sosial medianya. Jadi mungkin yang nanti kita akan lihat seperti itu. Lalu jadi tadi channel ya, yang namanya ekosistem pada waktu kita punya
jualan tanaman, awalnya kita kan beli tanaman dari orang lain. Nah, kita harus punya tempat cara supaya kita membuat pembibitan. Nah, gitu. Jadi kita punya benih, punya pembibitan supaya kita bisa beli dengan harga yang murah. Lalu kemudian kita punya channel, misalnya punya outlet untuk bisa menjual tanaman itu, atau kita punya network dengan yang lain supaya bisa menjual tanaman itu. Jadi ini yang kemudian kita buat, makanya disebut sebagai ekosistem. Akan lebih menguntungkan apabila kita bisa jual tanaman, tetapi kita juga punya pembibitan dibandingkan kita hanya jual dari lain. Jadi itu yang kita lihat. Ini yang kita lakukan juga di resto. Di resto itu kita kan biasanya di resto membeli bahan baku dan sebagainya. Tidak, kita membeli sendiri. Jadi semua resto dihandle oleh satu unit yang tugasnya hanya membeli. Kemudian kita punya unit yang namanya Airsta Farm yang menanam, kan gitu. Jadi beras itu kita ambil sendiri dari tempat kita sendiri, misalnya. Lalu kita punya tanaman seperti telang dan sebagainya, itu kita tidak beli, tetapi kita nanam sendiri karena kita punya resource itu. Dan kemudian kita bikin karena kemudian jadi murah, karena dengan murah kita bisa menjual menjadi lebih murah juga. Kita misalnya bikin gorengan kan, nah gorengan itu kalau orang lain kan kita beli tempe di pasar, kita bikin sendiri tempenya. Supaya apa? Supaya saya bisa bikin jenis tempe beda, ukuran yang berbeda, ketipisan yang saya inginkan, dan seterusnya. Nah itu yang kemudian, makanya kita kemudian ada yang namanya Airsta Food. Dia menyiapkan makanan yang akan dipakai oleh resto. Jadi ekosistem itu yang kita bangun begitu, yang saya sarankan begitu. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan mendapatkan supply itu menjadi lebih baik. Karena permasalahannya sekarang itu misalnya, sekarang mungkin Anda nggak tahu ya, bahwa sekarang itu sulit sekali cari kentang. Susah sekali kentang itu, sampai semua habis itu. Lalu gimana caranya supaya dapat kentang? Akan kita punya channel orang yang petani kentang kan gitu. Makanya harus ada unit yang memang dia punya channel ke situ. Jadi ini yang kemudian kita punya unit namanya Airsta Mart, yang kemudian dia pekerjaannya mencari bagaimana ada jenis-jenis kentang yang bisa kita bikin. Siapa? Airsta Mart beli kentangnya, Airsta Food yang membuat kentang bekunya. Nah, ini yang kemudian kita lihat sehingga suplainya bisa kita pertahankan dengan demikian. Jadi begitu ya Mbak ya. Jadi untuk nanti penjualannya nanti saya kira ada yang bisa kita upayakan, dan saya kira memang saat ini eranya digital ya. Jadi kita semua menjualnya juga digital, punya tim marketing yang memang kerjanya ya cuman ngurusin itu ya digital, karena memang zamannya seperti itu sekarang. Baik, oke. Yang terakhir saya akan sampaikan sedikit mengenai ya, ini sedikit mengenai Airsta Garden ya. Jadi kita jualan, jadi memang perusahaan kita nggak besar ya, kecil lah. Kita hanya ada 50 orang saat ini. Jadi dan kita nggak mau besar-besar. Saya sudah pusing kalau adik-adik tertarik untuk ngurus ini kan ya, saya udah pusing juga ngurusin gitu ya. Saya ada teman yang ada ponaan yang ngurusin, anak saya nggak ada yang tertarik gitu ya, meskipun orang food. Jadi saya pusing bagaimana ini bisa jalan terus gitu ya. Kalau kita tutup sayang kan gitu kan. Nah, kita punya 3 bisnis portofolio, itu yang pertama production, yang kedua supply chain, dan hospitality. Jadi 3 itu yang kita akan lihat. Ini yang awal dari ekosistem yang mau kita buat ya. Jadi yang pertama adalah menanam, memproses, dan seterusnya, kemudian mendistribusikan, kemudian yang keempat hospitality. Jadi
menyajikan seperti hotel gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Lalu kita mulai berdiri tahun 2015 ya. Jadi semua tanah yang ada di sana itu kita sewa ya, tidak kita beli. Jadi kita sewa, kita sekarang ada sekitar 2 hektar yang di Pakem. Kita punya juga di Turi dan di Tarudan ya, di mana di Jalan Parangtritis. Lalu kita tadi itu ya, jadi seed from seed to seed, from seed to deed. Jadi dari seed to seed yang akan kita jual, seed dari biji di solusi gitu. Jadi artinya dari tanaman itu kita akan menciptakan solusi apa kan itu. Jadi ini yang menjadi tagline kita. Kita ingin membuat agribisnis terpadu gitu ya. Intinya ke sana. Lalu kemudian tadi mewujudkan kemandirian. Jadi intinya kita harus punya perusahaan ini jangan rugi gitu. Jadi arahnya ke sana. Bagaimana membuat teman-teman supaya mempunyai kekuatan atau semangat untuk bagaimana itu tidak rugi. Lalu core value kita tadi sudah saya sampaikan, asri dan alami, integrity, amanah dan respect. Itu yang kita akan kembangkan, bagaimana kita bisa menjaga perusahaan seperti itu. Nah ini yang pertama, portofolio kita yang pertama kita punya Airsta Farm, yaitu yang memproduksi inilah kan itu. Jadi kita ada lahan sawah. Ini adalah tempat untuk belajar bagaimana membuat supaya ini untung. Ini kan sekarang rugi. Bagaimana untung? Ini kemudian kita identifikasikan. Misalnya kita menggunakan cara panen seperti ini dibandingkan dengan orang. Itu untung mana. Jadi memang tidak proses ini akan langsung untung tidak, tapi kita tahu sekarang titik-titik mana yang harus kita bisa buat. Kita juga belajar dengan teman-teman karena kita bisa meningkatkan produksi ini. Kita mulai dari beras, kita juga akan kembangkan untuk bawang merah, kemudian kentang dan sebagainya yang saat ini kita lakukan pengembangan. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, usaha kita adalah Airsta Flora, yaitu pembenihan atau pembibitan dan pengelolaan taman. Jadi kita misalnya di UII itu ada taman gitu di panggung, nah itu kita bisa bikin. Kemudian kita juga bisa membuat taman di pabrik misalnya, barusan kita bikin taman di pabrik di Rogo, kita membuat taman. Ini usaha yang untungnya paling gede ya kalau saya lihat ya dibandingkan Resto ya ini cukup gede karena kalau misalnya kita punya project 500 juta gitu paling cost-nya 200 lah, kita bisa untung bersih 200 ya. Jadi ini cukup menguntungkan sebenarnya kalau di sana. Cuman memang jualannya tidak bisa continue ya, tergantung itu. Jadi ini yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga kita punya Airsta Garden, jadi itu service ya. Bisa kita ada event, misalnya kemarin kita ada field trip, kemudian ada komunitas merangkai bunga, ada komunitas yoga, komunitas dance, ada ibu-ibu RT yang bikin apa dan seterusnya. Ini kita biasanya mahasiswa yang akan belajar pertanian itu kita di sana atau outbound dan sebagainya, kita bisa menyelenggarakan itu di Airsta Garden. Jadi intinya kita membuat event dan kegiatan servis hubungannya dengan sana. Kemudian yang berikutnya kita punya Airsta Agrimat, yaitu retail untuk tanaman. Jadi kita menjual tanaman secara retail dari yang dibuat oleh Airsta Flora, kemudian dibuat di sini. Kalau Airsta Farm itu yang diambil adalah panennya, jadi berasnya, kemudian kentangnya gitu. Tapi kalau Airsta Flora yang diambil tanamannya, jadi benih, kemudian bibitnya itu yang dijual. Gitu. Jadi tanamannya yang dijual. Jadi ultimate goal-nya kita apa? Kita tuh ingin membuat supaya kita bisa jual sayuran tapi masih dalam bentuk seger gitu ya. Sekarang kan belum ada ya. Jadi misalnya jualan seledri itu masih ada potnya gitu ya. Jadi itu akan lebih fresh gitu ya. Jadi di dapur itu
disiapkan seledri, jadi pakai dipotong gitu ya. Itu mungkin akan lebih experience-nya akan lebih bagus. Ini sedang kita kembangkan ke arah sana. Sementara juga fokus untuk jualan tanaman ya di Ersta Agrimat. Lalu kita punya Ersta Mart. Ersta Mart itu supply. Jadi kita jual, ini akan supply, jadi kita akan mengumpulkan supplier-supplier. Kemudian supplier itu kita akan nyuplai ke resto kita atau kita jual. Jadi kita jual hanya online. Jadi kita nggak punya outlet. Jadi kita jualan online, kita jualan sayur dalam bentuk seperti ini. Kita juga jualan dari komunitas lain atau produsen lain. Kita juga bikin gula cair, kemudian gula Jawa, dan beras hitam dan seterusnya. Jadi sayur-sayuran kita supply dari sana. Ini kita berdiri karena COVID ya, dan sampai sekarang malah hidup terus itu ya. Jadi masih berdiri Ersta Mart, jualan secara online. Kemudian yang berikutnya ini resto yang paling awal yaitu Ersta Griyo Dahar. Jadi kita fokus traditional food. Jadi kita memang membuat traditional food itu skupnya kita tidak boleh punya sirup yang dari powder. Jadi semuanya harus, kalau misalnya merah itu harus merah gitu, buah bener gitu. Jadi kalau kalau kita ada warna tidak boleh pakai pewarna, semuanya harus alami. Jadi di sana memang kita arah ke sana, meskipun warna-warni tapi kita tidak boleh menggunakan powder gitu atau flavor dan sebagainya, itu semuanya harus alami. Ini yang di Ersta Griyo. Kemudian yang berikutnya kita punya di Embung, di Turi, ada Ersta Kalihaji di dekat Embung. Kita fokus ke makanan lokal di Sleman karena di sana banyak salak. Kita punya olahan salak ya. Ada stup salak, ada oseng salak, ada salak crispy, ada macam-macam yang hubungannya dengan salak. Kemudian kita juga punya olahan entok gitu ya, karena entok juga khas di sana. Kita juga membentuk jenis makanan yang comfort food yang hubungannya ini bukan tradisional tapi lebih ke lokal gitu. Jadi arahnya ke sana. Basicnya masih ada, misalnya ini nasi birunya juga ada, tapi di sana nasinya biru putih ya, tidak biru semua ya. Jadi ada perbedaan yang kita buat gitu. Lalu berikutnya kopi padasan, kalau ini kafe gitu ya. Jadi kita membuat dalam bentuk kopi-kopian pakai mesin, kemudian makanannya adalah fusion gitu ya. Jadi misalnya ada makanan modern dan sebagainya. Biasanya ini untuk anak-anak muda, kita buka sampai malam juga untuk di sana. Lebih banyak ke alam tapi menunya lebih banyak agak modern begitu yang kita lihat. Ini untuk kopi padasan. Lalu berikutnya kita punya tarudan ya, dan ini mungkin kita lihat tadi dari sisi minumannya itu berbeda. Kita juga punya mie biru yang jadi andalan kita, juga nasi campur ya. Jadi kita ingin mengikuti piringku ya. Jadi ada hidratnya, ada proteinnya dan seterusnya. Kita meniru nasi penggel ya, penggel ya di Kebumen, itu nasinya kan di bulat-bulat itu ya. Jadi kita membuat seperti itu. Jadi ini yang kemudian kita buat di Asia. Kita punya tagline sahabat rasa, sahabat raga, karena banyak minuman yang hubungannya dengan kesehatan ya, misalnya pegel atau apa kan itu yang kita jual di sana. Ini baru buka kira-kira 4 bulan ya, tapi alhamdulillah ini cukup baik. Memang kita tidak terlalu kenapa kok nggak viral gitu ya. Ya yang penting itu fokus kita adalah bukan viralnya tapi marginnya gitu. Jadi yang penting itu kita naik tapi terus gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi ini yang lihat. Jadi ini tadi kopi padasan sudah ya. Jadi mungkin itu yang kita lihat ini. Makanya ini kemudian kita harapnya itu kita grow terus gitu ya. Jadi harapannya kita grow meskipun kita pada
omset yang nggak banyak kan gitu, tapi kita mengharapkan meskipun misalnya ini COVID gitu kan, kita tetap grow gitu. Jadi kita dari tahun ke tahun itu diharapkan tetap grow supaya bagaimana ini bisa kita buat supaya ini lebih sustain. Jadi mungkin begitu adik-adik sekalian, kira-kira materi mengenai agriculture ya mudah-mudahan memberikan manfaat. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silahkan teman-teman, masih ada beberapa sebelum kita tutup, 1 atau 2 pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita terbuka seandainya adik-adik ada tertarik untuk, wah saya ingin belajar gitu ya. Karena yang di tempat kami juga umumnya mahasiswa sama anak UGM juga beberapa gitu. Ada yang boleh apabila Anda mau part time atau mau proyek tertentu gitu yang bisa lihat, mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat. Sekarang mungkin ada sekitar 10-an ya mahasiswa yang sama-sama belajar lah untuk bagaimana kita meng-create, karena permasalahan sekarang itu adalah kita punya produk, kita yakin itu akan terjual tapi ternyata enggak gitu. Jadi permasalahannya begitu. Saya juga mahasiswa THP yang dia punya produk ini pasti laku Pak, coba kamu jual. Ternyata susah ya Pak. Ya ternyata memang itu butuh skill dan pengalaman ya bagaimana kita bisa menjual itu. Oke, baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.